Hello guys, welcome to Para Investor. Jadi hari ini kita akan bakal bahas strategi untuk investor yang mau terjun ke cryptocurrency. Jadi gue akan berbagi rahasia dan strateginya. Tapi sebelum mulai, kita bakal disclaimer dulu ya. Jadi disclaimernya di sini adalah gue bukan financial advisor. Ini hanya opini pribadi gue dan untuk sharing information, untuk education juga. Jadi kalian bisa filter atau melakukan research mendalam kalau memang ingin mengetahui lebih tentang informasi yang gue berikan, dan lakukan dengan risiko sendiri. Uh, Ingat juga kalau high risk itu selalu high return. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Satu lagi, don't forget to like, share, and subscribe if you like this video. Oke. Jadi kemarin tuh gue baru nemu tweet yang bagus banget menurut gue. Ini ditweet oleh Secret of Crypto, di mana di sini dia bilang, "This is how successful multimillionaire were made in the previous 4-year cycle. Learn from our experience. My friend and I accumulate altcoin in 2016 comparable to 2020. By 2018, there were two types of altcoiners that come out of that cycle. Which one are you going to be?" Oke, jadi di sini ada studi kasus ya, di mana multimilioner itu dia ada cycle-nya, uh, di mana dia melakukan hmm, dan membagikan experience-nya. Kalau kita lihat di sini dia udah ada dua tabel ya. Jadi di mana keduanya itu kita sebut aja altcoiner A dan altcoiner B, di mana masing-masing itu awalnya memiliki $10.000. 10k dollar accumulating altcoin in 2016. Jadi mereka sama-sama nih mulai 2016. Di mana kita akan bahas dua strategi dari mereka ini. Jadi ada tabel A yang hijau dan tabel B yang biru, yang merah. Kita bahas yang altcoiner B dulu, di mana dia spend $10.000 di awal dengan mindset. Oke. Mindset dia adalah believe crypto is emerging market where he can make a lot of money. Jadi dia awalnya berpikir kalau dunia kripto ini bisa buat dia kaya raya. Jadi mindsetnya seperti itu. Dia mencari altcoin dan altcoinnya pada fase setelahnya yang tadinya 10.000 itu naik jadi $300.000. Nah, di situ dia menjual hampir semua koin yang tadi awal dia beli gitu. Pada saat berjalannya waktu, dia tuh tiba-tiba kesel karena dia berpikir dia itu menjual terlalu cepat. Jadi dia membeli atau buyback di dekat pucuk ya kalau di kita ya. Nah, dia nggak bakalan bisa jadi multimilioner. Terus dia mulai membeli ICO at the peak of ICO bubble. Jadi pada saat ICO-nya mau di peak di pucuk pucuk ICO bubble. Nah, at first jadi dia berpikir ya ini nggak masalah. Terus dia menghasilkan uang yang tadinya 300.000 menjadi $500.000. Dia megang altcoinnya dan hampir 95%. Grafiknya mulai turun ke 95% dan dia kehilangan beberapa puluh beberapa ratus ribu dolarnya itu yang tadi 500.000, dan dia menyisakan uangnya jadi 200.000 dan dia masih berpikir dia itu jenius. Jadi di sini bisa kita lihat perjalanan dia ya, yang altcoiner B itu mulai dari 10.000 menjadi 300.000
menjadi 15.000 dan berakhir dengan 200.000. Oke. Sebaliknya, untuk altcoiner A yang kita akan bahas, dia itu memiliki mindset yang lebih bagus ya daripada altcoiner B. Dimana ini rahasia yang mungkin bagus untuk kalian keep ya, kalau memang kalian mau investasi di cryptocurrency. Dimana altcoiner A ini meyakini bahwa kripto itu akan menjadi big part of the future. Itu jadi masa depannya sangat cerah. Jadi sama seperti si altcoiner B, dia mulai mencari altcoiner yang bagus yang memang kedepannya bakal dia berpikir dia bakal bertumbuh karena mempunyai prospek yang cerah. Maka dari itu dia membeli dan mengumpulkannya. Dan setelah dia mengetahui bahwa nilainya mulai naik, dia hanya menjual 10% dari altcoin yang dia punya. Jadi dia melakukan cicil ya untuk jualnya, nggak kayak altcoiner B di mana dia melakukan hampir semuanya dia jual. Nah, semakin naik value dari altcoinernya dia pun masih tetap mencicil untuk menjualnya. Nah, di fase yang ketiga ini berbeda dari altcoiner B di mana fase yang kedua sama-sama memiliki 300.000 dan sebelumnya masing-masing memiliki 10.000. Nah, karena yang si B ini menjual saat dia naik, nah sedangkan si A ini dia menunggu dan menjual hanya bagian kecil ya. Hingga pada fase ketiga itu dia sudah memiliki uang 2.500.000 US dollar dari altcoin yang dia kumpulkan di awal. Dia terus saja menjual 10% dari apa yang dia punya dan altcoin yang dia punya itu semakin naik, semakin menanjak hingga dia mengumpulkan uang sebanyak 20 juta dolar. Jadi dia udah double digit milioner. Dan terakhir dia set for life dia realize bahwa dia bisa achieve financial freedom dan memutuskan untuk pensiun dengan mengumpulkan udah berjuta dolar ya dari hasil ngehold altcoin dan memang tidak menjualnya dengan cepat gitu. Walaupun beberapa altcoin yang dia pegang itu mulai bearish atau mulai grafiknya mulai turun, tapi dia tetap udah taking profit dan sudah pensiun. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau memang kalian mau jadi investor, pertama memang mindset kalian harus kuat ya bahwa cryptocurrency ini adalah teknologi yang bisa digunakan di masa depan, walaupun memang sekarang banyak barriernya lah ya di setiap country, di setiap law atau hukumnya. Cuman semakin kesini selalu makin berkembang dengan banyak inovasi. Kalian bisa cek tiap altcoin yang muncul dan kalau memang bagus kalian bisa hold sampai nanti suatu saat dia harganya memang nanjak naik dan bisa membuat kalian jadi seorang milioner. Oke, itu aja sharing dari gua. Thank you udah dengerin para investor. Kita tunggu episode selanjutnya. Thank you banget. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan bagikan pada teman atau kerabat kalian jika memang video ini bermanfaat. Thank you guys.